Ya, tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah negara kembali memanas. Setelah sempat mereda di era Joe Biden, kini retorika dagang agresif kembali digaungkan oleh Presiden Donald Trump. Dan sasarannya bukan lagi sekedar Tiongkok, namun kini negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN, juga mulai masuk radar tarif tinggi dari Washington. Pertanyaannya adalah, akan seperti apa nasib Indonesia ke depan? Seberapa besar resiko yang kita akan hadapi dari gelombang tarif baru ini? Dan apa strategi dari pemerintah kita untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi? Kita akan bahas lengkapnya dalam ASEAN menjadi medan panas perang dagang Trump. Bagaimana nasib RI? Nah, untuk memahami konteks ini, mari kita perlu melihat struktur tarif antar negara ASEAN dan juga Amerika Serikat. Grafik ini menunjukkan tarif rata-rata yang dikenakan antara kedua pihak yang kerap disebut tarif resiprokal. Bisa kita lihat di sini di kawasan ASEAN, di mana tarif resiprokal kita lihat yang cukup tinggi ada di Kamboja begitu ya, hingga 49%, dan Indonesia atau negara kita berada di angka 32%, di bawah dari Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand. Nah, di bawah kita ada Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura yang paling kecil begitu ya, di angka 10% dari tarif resiprokal negara ASEAN. Sebetulnya, andai kita melihat secara skup yang lebih jauh, data ini menunjukkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap barang dari negara-negara ASEAN cenderung masih terbilang cukup rendah begitu ya dibandingkan tarif sebaliknya. Artinya, negara ASEAN memang cenderung relatif lebih diuntungkan dalam hubungan dagang ini sebelum Trump mengambil kebijakan tarif yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, Vietnam dan juga Indonesia yang juga hingga saat ini begitu ya masih menikmati tarif masuk yang rendah di Amerika Serikat berkat sejumlah fasilitas seperti GSP. Kondisi inilah yang tentunya disebut-sebut atau dikatakan oleh Trump sebagai ketimpangan tarif yang harus diperbaiki melalui kebijakan balasan. Dan jika benar diterapkan, maka negara-negara ASEAN termasuk Indonesia pun ini juga ke depannya berpotensi menjadi korban tarif baru yang tentu memberikan dampak pula pada ekonomi bangsa secara keseluruhan. Lalu seberapa besar ketergantungan ASEAN terhadap pasar Amerika? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dari tabel ini juga menggambarkan nilai perdagangan barang dari negara-negara ASEAN ke Amerika Serikat sepanjang 2024. Bisa kita lihat di sini contohnya Indonesia begitu ya, negara kita yang juga tercatat cukup tinggi dengan pengiriman barang bernilai miliaran dolar tiap tahunnya. Barang-barang yang juga diekspor juga sangat beragam, mulai dari ada elektronik, lalu juga ada tekstil, sepatu, bahkan hingga produk perikanan. Lalu juga ada negara Kamboja. Di sini yang juga nilai ekspornya ke Amerika Serikat juga terbilang cukup tinggi, bahkan hingga 12,7 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya begitu ya. Masih di bawah kita tapi juga bisa dikatakan cukup tinggi nilainya jika tarif Amerika Serikat dalam hal ini terhadap barang-barang dari negara di ASEAN ini dinaikkan, maka tentu tekanan terhadap sektor ekspor negara di ASEAN juga akan sangat nyata ke depannya secara tertekan begitu ya dari apa yang terjadi regulasi yang saat ini diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah Indonesia perlu waspada karena memang sektor-sektor unggulan kita seperti ada tekstil, elektronik ini masih sangat tergantung oleh pasar Amerika Serikat. Nah, dan sudah pasti potensi akan dampak negatif pun juga pastinya terbuka lebar apabila pemerintah tidak mampu mencari jalan keluar dalam kondisi yang ada saat ini. Lalu sektor-sektor apa saja yang tentunya terbilang paling rentan terkena tarif dari Amerika, dari Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, disinilah. Ini dia daftar 10 subsektor begitu ya Indonesia yang paling rentan terkena imbas dari tarif dari Amerika Serikat. Di posisi teratas ada industri bulu hias, bunga buatan. Nah, ini mungkin di layar kaca Anda cukup kecil tulisannya, kami bacakan ini adalah subsektor ekspor bulu hias bunga buatan yang pangsa ekspornya ke Amerika Serikat bahkan cukup besar di angka 71,79% angkanya. Disusul ada pakaian dan aksesori begitu ya di angka dan furnitur yang masuk dalam 3 besar juga dalam ranking 3 besar pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat terbesar dalam list subsektor paling rentan terkena imbas tarif dari Amerika Serikat yaitu mencapai 61,39%. Dan bisa Anda cermati bahwa sebagian besar subsektor ini
atau yang tertera di layar kaca Anda ini merupakan sektor padat karya atau mayoritas adalah sektor padat karya. Artinya, jika ekspor mereka terhambat oleh tarif tinggi, maka tentu ke depannya ancaman PHK massal juga akan ada di dalam negeri kita, makin parah dan tidak bisa terelakkan lagi ke depannya. Lebih dari itu, subsektor ini juga memang merupakan kontributor utama yang mana terkait neraca dagang kita, surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Jika mereka posisinya tertekan dan terpukul, maka juga neraca dagang kita pun bisa ikut terguncang ke depannya. Nah, lalu bagaimana kinerja ekspor versus impor negara kita ke Amerika sejauh ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini grafik ini juga menunjukkan kinerja ekspor dan juga impor Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan terakhir 2024 atau di tahun lalu. Bisa kita lihat di sini, kita ambil contoh begitu ya, di tahun 2024 atau di tahun lalu menunjukkan bahwa Indonesia mencatat surplus dagang terhadap Amerika Serikat yang cukup stabil. Nah, ini juga atau dapat diartikan ekspor kita ke Amerika Serikat jauh lebih besar ketimbang impor kita dari Amerika Serikat. Inilah yang membuat kita surplus di tahun lalu bahkan hingga 14,34. Nah, surplus ini memang menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Tapi dalam konteks politik perdagangan, justru inilah yang membuat Indonesia berpotensi menjadi target kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Trump juga dan tim dagangnya kerap menyoroti negara-negara dengan surplus besar terhadap Amerika Serikat sebagai pemanfaat tidak adil dari sistem perdagangan global. Dan Indonesia termasuk di dalam daftar itu yang menimbulkan kekhawatiran atas kebijakan ini. Lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kita menyikapi kondisi yang ada saat ini terkait kebijakan tarif Presiden Donald Trump? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya resiko dari kebijakan terbaru atau tarif baru dari Donald Trump kali ini. Langkah antisipasi pun mulai diambil oleh pemerintah yang ikut berusaha mencari jalan keluar agar dampak negatif bisa terminimalisir ke depannya. Seperti halnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa akan dilakukan komunikasi diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Lalu pemerintah Indonesia juga akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan lobby langsung kepada pembuat kebijakan Amerika Serikat dengan banyak hal begitu yang akan dibicarakan terkait kedua negara atau hubungan bilateral. Dan yang tak kalah penting, Indonesia juga tengah memperjuangkan perpanjangan tarif 0% untuk lebih dari 3.800-an produk ekspor dalam skema GSP kita agar dapat terus dinikmati oleh Indonesia. Perlu diketahui juga, GSP merupakan fasilitas dagang istimewa yang selama ini menjadi pelindung utama produk RI dari tarif tinggi di pasar Amerika Serikat. Jika GSP ini tidak diperpanjang, maka ribuan produk kita akan langsung terkena tarif normal yang jauh lebih mahal ke depannya. Nah, dari sini, kalau kita mengamati begitu ya, secara keseluruhan, ASEAN kini memang bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi Asia, tapi juga medan baru dalam peta perang dagang global. Dengan Trump kembali ke panggung politik, arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat pun bisa saja berubah total. Dan negara-negara seperti Indonesia tidak bisa berpangku tangan lagi. Resiko ekonomi di depan mata, tapi pasti juga ada peluang di dalamnya. Jika Indonesia bisa membangun diplomasi perdagangan yang kuat sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor, maka juga bukan tidak mungkin kita mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah tekanan global yang ada. Tapi jika kita tidak mampu atau tidak berhasil, sudah pasti sektor-sektor unggulan kita berpotensi runtuh dalam gelombang tarif Trump yang ada saat ini. Dan tentu kita akan tunggu akan bagaimana pemerintah kita memainkan kartu dagangnya dalam menghadapi salah satu lawan dagang terkuat di dunia, yakni Amerika Serikat.